wasilah syariat. Wasilah itu ya adalah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah dalam segala yang dapat mendekatkan diri kepada seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal ketaatan yang disyariatkan. Ya, misalnya dalam firman Allah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu dengan apa? Dengan amal-amal saleh, dengan amal saleh, dengan kurbah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang paling utama yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh yang paling yang paling tinggi nilainya adalah doa. Doa itu adalah ibadah, ibadah yang paling agung. Bahkan merupakan intisari dari ibadah adalah doa. Ya, doa itu menunjukkan kefakiran hamba kepada Allah, kelemahan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa dia butuh perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasilah yang Allah anjurkan di sini untuk mendekatkan diri kepadanya dengan wasilah tersebut, yaitu dengan banyak memohon, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya, dan lebih kurang saya mohon maaf. Qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan untayan hikmah dari Ustadz menyangkut Ya, hal yang sangat penting silakan bagi yang dalam. mau bertanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ini saya dulu ini mengenai tadi Iya. yang nggak boleh bertawasul dengan perantaraan orang-orang yang sudah wafat. Ini ada sebagian orang yang berhujah Iya. dengan surah Al-Baqarah ayat 154, Ustaz. Mengenai orang-orang yang syahid itu tidak mati pada hakikatnya, seperti itu. Apa? Surat Al-Baqarah Ayat 154 yang tentang jangan, apa bunyi itu? yang menyebutkan jangan kau kira mereka yang syahid di jalan Allah itu mati gitu kan. Seperti itu, Ustaz. Nah, itu bagaimana membantahnya, Ustaz? Wala yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya. Ya. Ya, ahya itu ada di dalam ayat lain. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Rabb-nya. Di sisi Allah. Maka ayat itu ya melengkapi satu sama lainnya. Coba baca di ayat yang lain. Inda rabbihim ada penjelasan, penegasan bahwa mereka hidup di mana, bukan di dunia. Tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzakun, dan mendapatkan rezeki, yaitu dapat nikmat kubur. Ya, bukan mereka gentayangan kemudian mereka bisa diminta dan mengabulkan permintaan kita, mendengar apa yang kita katakan. Ya. Ya. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang sudah berada di dalam kubur. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari itu kita berdoa untuk orang tua kita juga, gak perlu kita sampai bersafar untuk ziarah kubur. Dimanapun kita berdoa untuk orang tua kita bisa kita lakukan. Bukan berarti nggak boleh ziarah kubur ke orang tua ya, boleh. Tapi sengaja untuk berdoa di sana itu nggak ada. Nabi berdoa di makam ibunda beliau, itu ketika beliau melintas. Ya, di situ makam ibu beliau berdoa. Ya, nah demikian. Ya, nah jadi tidak mengkhususkan ya perjalanan ibadah untuk ziarah kubur. Maka dimanapun kita berdoa untuk orang tua kita sampai doa kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 154 itu diperjelas lagi, dipertegas lagi di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan inda rabbihim yurzakun. Ya, mereka dapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala
dan mereka diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yurzakun. Nah, demikian. Kalau tidak salah itu di apa namanya, di surat Ali Imran kalau nggak salah ya. Sebentar ya, cari dulu. Ya, nah ya, wala tahsaban la qutilu fi sabilillah amwat. Ya, surat silakan dibuka surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Allah mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabsyirun. Ya, nah demikian. Jadi orang-orang itu yang sudah meninggal itu ya mereka dapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka apa namanya bisa mempengaruhi ataupun apa namanya ya kita katakan mengabulkan, mendengarkan permohonan orang-orang yang sudah mati. Wallahu a'lam. Orang-orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Kata inda rabbihimnya itu juga yang dijadikan hujah penguat juga bagi mereka sebagian kalangan bahwa mereka masih hidup Ya. di sisi roh mereka, maka kita berdoa Ya ada kehidupan. Ya, mati itu seperti pintu gerbang kepada kehidupan yang berikutnya. Kehidupan yang berikutnya yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah nikmat. Orang yang dapat nikmat itu seperti hidup, kan gitu ya. Walaupun orang yang dapat siksa kubur itu hidup juga kan, disiksa, nggak ada lagi mati kan di dalam alam kubur itu, disiksa terus. Nah, jadi konteks itu yang harus kita pahami, ya. Bukan berarti mereka bisa mempengaruhi apa yang terjadi di dunia setelah mereka wafat, nggak bisa. Berarti mereka bisa tahu apa yang kita lakukan, ngeri lah. Berarti kita di mata-matai terus itu sama orang yang sudah mati itu, mandi dilihat gitu. Ya, kan gimana pemahaman kita? Ini pemahaman yang perlu diluruskan di kalangan manusia. Bahwa orang yang sudah mati itu sudah pisah alam. Sudah pisah alam, dia nggak tahu lagi. Paham? Ya. Oke, Ustaz. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari dari Pak Dudi, di Kang Dudi, bagaimana kalau kita minta didoakan kepada orang tua kita, apakah itu termasuk tawasul yang syar'i? Orang tuanya sendiri masih hidup, Ustaz. Ya, apa tadi? Bagaimana kalau Gimana? kita minta didoakan kepada kedua orang tua kita, apakah itu termasuk tawasul yang syar'i, di mana orang tua kita sendiri masih hidup? Ya bisa, boleh minta doa kepada orang tua, boleh. Kita minta doa kepada orang tua kita, ibu, bapak, ibu doakan saya, itu boleh. Iya. Apalagi orang tua kita itu orang tua yang soleh kan begitu ya. Nah kita kan minta doa kepada orang yang soleh. Minta doa sama preman kan agak janggal gitu. Yang kita lebih preman dari preman kalau kita minta doa kepada preman. Contoh gitu kan gitu ya. Kita misalnya minta doa kepada orang yang ya misalnya kita minta doa kepada penjahat begitu ya. Kan orang yang waras saja mungkin penjahat aja nggak minta doa sama penjahat ya. Ya, jadi itu apa namanya salah satu bentuk tawasul yang dibolehkan, minta doa kepada orang soleh yang masih hidup, kan begitu ya. Nah, demikian. Baik. Termasuk minta doa kepada orang tua kita. Ya. Tapi kalau orang tua kita sudah mati nggak bisa ya.
Misalnya datang ke kuburannya, lalu kita minta ya ayah, ibu, nggak boleh itu syirik. Putus ya. Ya, Afwan terputus-putus ya. Iya, Ustaz. Qadarullah. Ah, Sekarang jelas lagi sih, iya, Ustaz. karena saya sekarang posisinya ada di alahan panjang, air dingin di puncak gunung ini. Masya Allah. Di di mana, Ustaz? Di Sumatera Barat? Iya, ah, iya Atau di di Sumatera Wisma Atlet? Barat lagi berkemah, ya Masya lagi Allah. di atas gunung. Masya Allah. Di danau atas bawah, di atasnya air dingin tempatnya. Di Ada orang bukit ya? Padang di Bukit, sini. bu- Di bukit alahan tinggi, Ustaz? panjang, ya, di alahan panjang. Bukan alahan panjang, Oh, Masya Allah. Baik, alahan Ustaz. panjang. Oh, iya. Jadi ya, makin sinyal agak putus-putus gitu. Ya, Baik, Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan dari sahabat saya dari KTR nih, Mas Diko. ya. Afwan, Ustaz, bukannya Nabi tidak diperbolehkan mendoakan kedua orang tuanya karena kafir, mohon pencerahannya. Apakah benar demikian? Syukran. Ya, Nabi berziarah ya ke makam ibunya, ya. Nah, Nabi berziarah ke makam ibunda beliau. Ya, itu saja. Ya, Jadi eh, tidak boleh mendoakan orang tua yang kafir itu, Ustaz. iya, tidak boleh sih mendoakan orang yang kafir kan begitu ya. Nah, tapi Nabi berziarah ke makam ibunda beliau. Ya, Nabi menyinggahi dan berziarah ke makam ibunda beliau. Allahu a'lam. Baik. Berikutnya dari Ukti Evi. Bagaimana dengan orang yang mengadakan acara kirim doa bagi orang yang kita sayang yang sudah wafat? Tetapi dengan cara meminta orang untuk mendoakannya dengan memberi sejumlah uang kepada orang-orang tersebut. Ini kan jamak nih di kalangan masyarakat kita nih, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya, boleh kita berdoa untuk orang yang sudah mati, untuk ibu bapak kita. Atau minta doa dengan orang soleh agar mendoakan ibu bapak kita. Boleh juga, seperti Abu Hurairah minta kepada Nabi untuk berdoa bagi ibu beliau agar mau masuk Islam. Ya, jadi boleh juga kita minta doa kepada orang soleh agar ya orang tua kita diampuni dosanya kan begitu ya. Nah, ditempatkan di tempat yang layak di alam sana begitu. Itu boleh. Cuma masalahnya praktek ya apa namanya mereka mengundang apa namanya orang-orang ya doa itu perlu keikhlasan. Ya maka kalau kita minta doa ya kita lihatlah orang itu orang soleh, ikhlas kayaknya dia orang yang ikhlas, dia doanya dikabulkan kan begitu ya kan nampak ya kita minta doakan kepada orang-orang yang kita pandang soleh ya. Nah kita minta kepada untuk berdoa untuk orang tua kita itu bisa dilakukan. Nah begitu. Nah ya Di tradisinya kan cukup banyak, Ustaz. ya kalau Apa tradisi namanya, udah seperti itu wafat kita ya kita beri uang di orangnya. iya Subhanallah. artinya nggak ada keikhlasan di situ karena duit semua kan begitu ya. Jadi ya banyak juga praktek-praktek seperti itu yang nggak dilakukan oleh para salaf. Ya itu masuk mungkin kategori ya perkara-perkara ya bid'ah ya begitu ya. Ya kenapa? Karena doa itu perlu keikhlasan. Kita datang minta kepada orang soleh yang kita lihat keikhlasannya, dia berdoa nggak dibayar-bayar kan begitu ya. No doa dibayar itu gimana itu? Ada paketnya lagi, paket komplit lengkap dan lain sebagainya. Ya, macam masuk rumah makan aja. Nah, jadi itu tidak dilakukan oleh para salaf karena itu tadi doa itu perlu keikhlasan. Kalau kita minta doa kepada seseorang, ya kita minta doanya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Nah, contohnya kita menitip doa misalnya apa kepada semua orang kan enggak. Tadi kita sebutkan ada orang jahat kita titip doa kepadanya kan enggak. Ya, kita akan nitip doa kepada
Apa ada pecandu narkoba lagi fly to the sky, kita minta ya doakan saya gitu. Itu kita lebih gila dari orang gila mungkin. Ya, nah, ya makanya dikatakan tawassul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup, orang soleh. Nah, ya, nah saya katakan dulu Abdullah bin Ubay, ya, itu tokoh munafik. Muslim dia pada saat itu masih dianggap Muslim. Ada orang minta doa kepadanya. Tokoh munafik ini. Walaupun waktu masa Nabi hidup ya, dia dianggap Muslim. Ya orang munafik kan secara zahirnya kan Muslim, dianggap Muslim. Walaupun di sisi Allah, hitungannya mereka bukan Muslim. Tapi ada orang yang datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu minta doa, ya Abdullah bin Ubay bin Salul doakan saya. Enggak lah. Dia enggak dikenal dengan kesolehannya, bahkan orang ini dikenal dengan kemunafikannya. Nah, jadi kita ya minta doa itu kepada orang saleh. Jadi praktek-praktek seperti itu tidak dilakukan oleh para salaf dahulu gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada pertanyaan dari Khi Agung Heri. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa orang yang hidup di dunia tidak mau kembali ke alam rahim, yang sudah dikubur tidak mau kembali ke dunia. Bagaimana jika ada yang meninggal, jika hidup mereka mau bersedekah? Mungkin maksudnya adalah ketika hidupnya ingin bersedekah tapi keburu wafat mungkin ya. Itu angan-angan namanya ya, seperti orang kafir yang ingin hidup kembali, yang ingin kembali jadi tanah, nggak jadi manusia. Itu angan-angan yang sudah disesali. Kalau faktualnya betul-betul dikembalikan, mereka nggak mau karena hidup tidak mundur ke belakang. Ya. Nah, hidup akan sampai kepada terminal akhirnya, surga atau neraka. Yang masuk surga masuk surga, masuk neraka masuk neraka. Dan nggak akan mungkin itu akan mundur ke belakang. Ya, itu adalah permintaan yang sia-sia. Kita balik ke alam rahim itu sia-sia, diminta ataupun tidak diminta. Ya, nah demikian. Ada yang mau balik ke alam rahim? Nggak ada ya. Kayaknya enak di dalam perut ibu gitu. Ya, nggak ada yang mau. Dan nggak akan terjadi itu. Itu termasuk kalaupun memintanya, itu meminta perkara yang mustahil. Yang tidak dibenarkan juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Jadi mereka orang-orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia bersedekah itu ingin beramal soleh. Bukan ingin hidup lagi di dunia, enggak. Ya, apa kata Allah dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Mu'minun ya. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Mereka berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan, yaitu bersedekah. Maksudnya bukan hidup lagi terus-menerus, enggak. Dia mau hidup sebentar, sekejap, sesaat untuk bersedekah. Setelah itu mati lagi begitu. Bukan hidup terus, enggak. Ya. Tapi apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah kalimat ucapan sia-sia belaka di bibir saja. Yang enggak akan bisa terwujud. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka sudah menunggu alam barzah sampai mereka dibangkitkan. Nah, demikian. Ya, tadi makanya kayak kita katakan kecuali karena angan-angan saja. Tahu angan-angan ya, satu yang ya tidak mungkin terjadi tapi diinginkan begitu ya. Tidak mungkin terjadi tapi diinginkan, itu angan-angan namanya. Ya. Akhi Agung, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Kemudian pertanyaan kedua dari Akhi Agung juga mohon pencerahan Ustadz. Apakah tujuan ziarah ke makam orang-orang soleh itu buat apa? Mungkin maksudnya tujuan ziarah ke makam orang-orang soleh yang diperbolehkan itu yang seperti apa ya? Ya, jadi yang pertama ziarah kubur itu boleh. Ada syariatnya di dalam Islam. Nabi berkata, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha. Dulu aku melarang kamu berziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur itu. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu dapat mengingatkan kamu kepada kampung akhirat. Jadi awalnya ziarah kubur itu dilarang, kemudian dibolehkan untuk satu tujuan, yaitu untuk mengingat akhirat. Itu tujuan utama ziarah kubur. Yang kedua, untuk mendoakan orang-orang yang ada di perkuburan. Ya, karena kita masuk kubur itu kan berdoa secara umum untuk orang-orang yang ada di pemakaman itu atau perkuburan itu. Nah,
Jadi itu tujuan ziarah kubur. Bukan untuk beribadah di situ, berdoa di situ, baca Quran di situ, sholat di situ. Apalagi sholat ya dilarang itu sholat di kuburan. Ya, nah demikian. Ya, kecuali sholat jenazah, karena nggak ada ruku dan sujud kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ada berdoa di kubur itu berdoa untuk orang yang sedang dikubur. Seperti Nabi kalau menguburkan jenazah, setelah dikuburkan jenazah itu beliau berdoa menghadap kiblat bukan menghadap kubur. Ya, kemudian berdoa selama kambing disembelih dan dibagi-bagikan dagingnya. Artinya bukan waktu yang lama. Ya mungkin sekitar 10 menit ya kita berdoa di situ sebelum kita meninggalkan perkuburan itu. Waktu kita memakamkan saudara kita. Nah kan prosesnya kan seperti itu. Setelah dimakamkan itu ya jangan langsung kabur, enggak. Berdoa untuk si mayit dikubur. Tapi bukan menghadap kuburan, karena mengelilingi kuburan itu kan doa, bukan. Menghadap kiblat, berdoa kepada Allah untuk orang yang dikubur ini. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah itulah dia ziarah kubur, karena ada orang, oh itu kalau Wahabi nggak boleh ziarah kubur. Siapa bilang boleh ziarah kubur, tapi dengan cara yang benar. Yang kedua, tidak boleh kita melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kubur. Kubur di mana-mana ada, kubur kaum muslimin. Ya, berziarahlah di situ. Kalau kita tinggal di Jabodetabek, masih banyak di situ perkuburan yang bisa kita kunjungi untuk ziarah kubur. Gak perlu sampai ke Sumatera Barat pergi safar untuk ziarah kubur, gak boleh. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah jadi sebagian orang datang ke kubur itu untuk beribadah di situ, berdoa. Apalagi yang lebih terlarang lagi adalah ziarah kubur untuk meminta kepada orang yang ada di kubur itu. Apalagi ada keyakinan ya pengagungan ya kepada orang yang ada di kubur itu. Seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Nah demikian, mereka datang ke kuburan para wali, minta di situ. Awalnya mereka mengatakan ini cuma perantara, itu nggak boleh. Ya, mereka mengatakan orang wali ini orang wali yang sudah mati ini itu cuma perantara agar mengangkat doa mereka kepada Allah, itu nggak boleh. Ya. Nah, apalagi mereka mohon kepada orang yang ada di kubur itu lebih-lebih lagi. Orang-orang musyrik Arab dahulu dikatakan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka meminta kepada selain Allah, ya kepada orang-orang orang-orang soleh mereka itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala vonis sebagai suatu kemusyrikan. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar. Ya Allah mengatakan ya ala lillahi dinul khalis ayat 3 ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan wali-wali ya. Mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan mereka, itu alasan mereka menyembah wali-wali ataupun orang-orang saleh yang sudah mati sebelum mereka. Ya, nah, supaya lebih bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, itu saja sudah divonis syirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sekarang ini bahkan menempatkan orang-orang soleh itu setara dengan Allah, bisa mengabulkan permohonan mereka, bisa mengabulkan doa mereka, bisa memberikan rezeki kepada mereka dan lain sebagainya. Itu lebih buruk, ya, lebih parah daripada kemusyrikan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Wallahu alam. Mereka tidak mengatakan Lata, Uzza, Manat, Hubal itu sebagai pengatur rezeki, enggak. Cuma mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah. Tapi sekarang ini banyak orang-orang yang justru menjadikan orang-orang soleh itu sebagai tempat memohon, ya, tempat memohon kepada orang-orang yang sudah mati itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Berikutnya dari Akhi Tommy, ini ada pertanyaan,
tadi disampaikan bahwa orang yang sudah wafat sudah putus urusan dengan dunia. Bagaimana Islam menjelaskan fenomena mati suri? Kemudian berikutnya, anak yang meninggal sebelum balik, kata orang adalah investasi akhirat. Apakah benar seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Ya, mati suri itu sebenarnya bukan mati ya. Ya, dia nggak mati. Ada orang yang ya seperti misalnya Ashabul Kahfi, berapa? Ya, 350 tahun. 309 tahun ya. Itu tidak mati dia. Ya, ditidurkan sampai 300 tahun, 309 tahun. Ya, nah demikian. Demikian juga apa namanya Uzair ya, yang diwafatkan 100 tahun. Ditidurkan 100 tahun. Dalam istilahnya diwafatkan dia kan begitu. Artinya ditidurkan 100 tahun. Ya, yang lebih lama dari itu Nabi Isa diangkat ke langit, ya sampai sekarang masih hidup. Oh, apakah Nabi Isa lebih ada lagi yang lebih hebat dari Nabi Isa yang nggak mati-mati sampai hari kiamat? Siapa dia? Iblis. Iblis lebih hebat lagi kalau cerita nggak mati ya. Iblis itu Allah kasih penangguhan ya dari zamannya Nabi Adam ya sampai hari kiamat itu ya. Dia ditangguhkan ila yaumi yub'atsun. Masih hidup sampai sekarang itu iblis yang menggoda Nabi Adam dan istrinya Hawa hingga keluar dari sorga itu masih hidup sampai sekarang. Nah, nggak mati dia. Karena Allah mengabulkan permohonannya. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu akan diturunkan lagi di akhir zaman, nanti akan wafat. Ya, setelah diturunkan lagi ke dunia. Nah, tapi iblis nggak mati, dia sampai kiamat gitu. Jadi itu istilahnya mati suri itu istilahnya itu diistilahkan mati, tapi nggak mati sebenarnya orang-orang yang mati itu cuma pingsan ataupun tertidur kan begitu ya, atau ya pingsan lah kan, tidak sadarkan diri begitu ya sampai waktu yang lama. Ada yang lebih lama dari itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya. Yang tentang anak yang wafat sebelum balik, itu anak yang wafat sebelum balik itu investasi akhirat, apakah itu seperti investasi akhirat iya, untuk orang tuanya? anak yang sudah mati itu ya investasi akhirat istilahnya ya, jika orang tuanya bersabar atas wafatnya anak tersebut. Jika orang tuanya bersabar, ihtisab, maka dia dapat kebaikan dari anaknya itu. Itu adalah kebaikan baginya, amal soleh baginya. Jika dia sabar, catatannya syaratnya sabar. Kalau dia nggak sabar, ya, dia meratap-ratap, meraung-raung, menyesali dan lain sebagainya, ya, nah ini dia nggak dapat apa-apa. Maka dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan anak-anak yang wafat sebelum balik itu dikaitkan dengan kesabaran orang tuanya, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya tidak bersabar, ya, maka dia tidak dapat apa-apa dari musibah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Itu Ya. pertanyaan-pertanyaan yang melalui chatroom. Jika ada jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung, silakan. Ini sudah diberi kesempatan unmute. Tafadhol, jamaah lainnya ingin bertanya atau mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan Ustaz. Assalamualaikum, saya boleh ambil kesempatannya. Ini Hendra. Assalamualaikum Ustadz. Tadi kalau saya tidak salah 72 masih banyak ya. Kalau ada dikit baru ya. Ustadz kalau tidak salah dengar tadi Ustadz bilang bahwa sholawat Nabi bukan termasuk hal yang bisa digunakan sebagai tawasul. Kalau itu benar, lalu apakah masih bisa kita bersolawat, Ustadz? Terima kasih. Iya, salawat yang nggak benar itu salawat yang ada tawasul dengan orang yang sudah wafat, seperti tawasul dengan ahli badar, tawasul dengan nabi, ya, itu yang nggak benar. Nah demikian. Salawat atas nabi itu termasuk salah satu bentuk kita katakan pujian ya, dan itu adalah perintah amal soleh juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi asalkan tidak berbau ya kita katakan syirik tadi ya, atau hal-hal yang
bisa dikategorikan sebagai tawassul yang dilarang. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ya, Ustaz. Nabi Dibolehkan menyuruh seperti apa, kita Ustaz? untuk bersalawat, ya. Yang diperbolehkan contohnya seperti apa, Ustaz? Karena kan Ya, kita banyak yang nggak tahu artinya. salawat Ibrahimiyah yang jelas sudah ada riwayatnya dari Nabi, yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, yang dibaca di dalam sholat, ya. Nah, Tahiyat, demikian. Saat Iya, tahiyat. itu salawat Ibrahimiyah, ya, salawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat, ya, yang untuk dibaca di dalam sholat, ya, atau salawat, misalnya kita salawatullah wassalamu alaih, kan begitu, itu kan boleh, ya. Nah, demikian. Ya, salawat kepada Nabi boleh, bahkan dianjurkan, diperintahkan. Bertawasul dengan Nabi yang sudah wafat nggak boleh, beda itu, ya. Nah, demikian. Dan seperti misalnya mengatakan tawassalna bijahin Nabi SAW, itu nggak boleh. Atau ana tawassalu bijahin Nabi, atau bi hadratin Nabi, nggak boleh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Salawat itu kan intinya pujian, ya, kepada kita kepada Nabi SAW, dan doa kita untuk Nabi. Doa kita untuk Nabi, kita bersalawat, salawat dan salam untuk Nabi SAW. Itu kita doa untuk Nabi. Itu diperintahkan, dianjurkan. Ya, bukan bertawasul dengan Nabi, beda. Ya, jadi salawat itu isinya apa, begitu. Ya, berarti tadi salawat yang kita contohkan bertawasul dengan kehormatan Nabi, dengan hak Nabi, dengan hak orang-orang soleh, dengan hak ahli badar dan lain sebagainya, itu enggak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Ya, mungkin sampai di sini dulu, ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.